Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta didik SMKN 1 Padaherang, khususnya 10 MMA ya dan 10 MMB yang saya ajar di mata pelajaran pemrograman dasar. Baik anak-anak sekalian, jadi di video tutorial ini saya akan memberikan materi mengenai kelanjutan materi kita di pertemuan yang dulu, yaitu mengenai flowchart atau diagram alir. Sebelumnya Bapak sudah memeriksa beberapa tugas yang sudah kalian kumpulkan. Contohnya ini ya, saya sudah menerima beberapa yang sudah mengerjakan. Ini untuk 10 MMB ya. Ada 15 orang lagi yang belum mengerjakan di sini. Lalu 10 MMA ada sekitar 23 lagi ya yang belum mengerjakan. Jadi Bapak harap semuanya dikerjakan ini demi ketuntasan nilai kalian ya. Karena untuk mata pelajaran pemrograman dasar ini hanya saya saja yang mengajar di mata pelajaran ini. Tentunya semua nilai total diperoleh dari saya sebagai guru pemrograman dasar kalian. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang flowchart, kelanjutan dari resume atau rangkuman yang telah kalian buat pada saat saya memberikan tugas ini ya. Ya, di kodepolitan.com saya sudah menjelaskan, maksudnya saya sudah memberikan link ini untuk kalian. Jadi kalian saya harap sudah mempelajari sebagian ya. Dan mungkin untuk yang membuat risam ada sedikit gambaran bagaimana atau apa itu flowchart dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, flowchart atau diagram alir itu bukan hal yang aneh dalam kehidupan kita sehari-hari, karena flowchart itu adalah bagan atau alat ya yang dibuat oleh manusia terutama ya untuk menjelaskan kepada orang lain bagaimana cara kerja suatu sistem gitu. Contohnya kita sekarang pada saat pandemi itu ada tata cara cuci tangan yang benar gitu ya. Nah itu ada flowchartnya, ada urutannya. Bisa dijelaskan dengan flowchart gitu. Contohnya lagi yang lainnya itu bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Itu ada flowchartnya atau ada bagannya ya untuk menjelaskan kepada orang lain, sehingga kita tidak perlu secara lisan menjelaskan secara berulang-ulang gitu. Cukup dengan memberikan flowchart atau bagan yang tentunya flowchart atau bentuk-bentuknya itu tidak sembarangan ya, ada aturannya. Nah ini yang akan kita bahas, sehingga nanti target kita untuk membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah game itu akan terpenuhi setelah kalian berhasil atau memahami bagaimana cara membuat flowchart yang baik dan benar. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, nah saya akan perlihatkan. Nah ini adalah flowchart alur penerimaan karyawan bank. Nah misalkan kalian pengen tahu nih bagaimana sih cara bank untuk menyeleksi calon karyawannya. Nah ini contohnya yang benar seperti ini. Ya, dimulai dari lowongan kerja, bentuknya seperti ini, ada segi 6. Ini bukan sembarang bentuknya, nanti kita akan jelaskan ya. Ini juga lowongan kerja, pendaftaran, bentuknya kotak, tidak sembarangan juga, ada artinya. Syarat cukup atau tidak, kalau tidak gagal. Kalau cukup dia dokumennya di storage atau dikumpulkan. Setelah dokumennya dikumpulkan, ke sini seleksi berkas. Apakah dia lulus seleksi berkas? Tidak, berarti gagal. Kalau dia lulus berarti panggilan tes kerja. Panggilan tes kerjanya dia dicek hadir atau tidak gitu ya tesnya. Kalau tidak berarti gagal lagi. Kalau hadir pada saat tes panggilan kerja, dia ya ke interview, alias dia diinterview atau ditanya oleh HRD-nya. Nah setelah HRD menanyai dia gitu lulus atau tidak. Kalau tidak lulus berarti gagal. Kalau lulus ya interview direktur. Lalu dicek lagi penerimaan karyawannya lulus interview atau tidak. Kalau tidak gagal, kalau ya berarti penerimaan karyawan dan selesai. Nah ini adalah contoh flowchart yang baik dan sederhana untuk kalian pahami bagaimana sih cara kerja dari flowchart tersebut. Dan buat apa kita belajar ini ya? Kita belajar ini nantinya adalah untuk membuat
program atau aplikasi gitu ya. Sekalipun Anda belajar di rumah, saya yakin dengan game yang kemarin kalian lakukan atau kalian kerjakan, game itu kalian selesaikan sampai dengan finish, sampai dengan punya sertifikat misalkan, itu bisa mencerna apa sih maksud dari mata pelajaran saya ini gitu. Karena memang mata pelajaran pemrograman dasar itu belum pernah diajarkan dari mulai SD sampai dengan SMP gitu. Belum pernah diajarkan, hanya di SMK jurusan TIK saja seperti itu. Nah, di multimedia kita diajarkan juga ya. Contoh flowchart yang lain adalah, nah ini flowchart yang lain. Ini alur PPDB SMA Jawa Tengah tahun 2017-18. Nah ini contohnya ya. Ini bentuknya seperti ini, bukan tidak ada artinya. Kenapa bentuknya sudutnya melengkung, itu ada artinya. Lalu urutannya sampai bawah sampai dengan terakhir itu tarik berkas atau masuk sekolah gitu. Jadi semua hal di dalam kehidupan sehari-hari kita ini sangat bisa untuk dibuatkan flowchartnya gitu ya. Tidak ada hal apapun dalam dunia ini yang tidak bisa dibuatkan flowchartnya. Pasti akan bisa dibuatkan flowchartnya gitu ya. Secara logika kita ya sebagai manusia biasa gitu. Kalau tidak ada flowchart artinya kita harus menjelaskan kembali kepada orang lain ketika akan ada sebuah sistem yang sama tapi orang lain tidak semua tahu gitu. Contoh yang lain misalkan alur, bagaimana sih alur pembelian barang di tokopedia.com misalkan atau di shopee.com. Nah itu kan ada alurnya. Nah alur itu kita bisa jelaskan kepada orang lain daripada dengan mulut gitu, dengan lisan, dan capek kalau dijelaskan terus menerus. Kita bisa membuatkan flowchartnya, dan dengan flowchart itu otomatis semua akan tergambarkan dengan lengkap sehingga efisiensi waktu dan kita juga efisiensi tenaga. Ini contoh yang kedua ya. Nah sekarang Bapak akan jelaskan fungsi-fungsi dari flowchart, bentuk-bentuknya itu seperti apa. Nah ini yang sederhananya ya, yang seperti kalian jelaskan pada rangkuman kalian. Ini simbol-simbol flowchart yang sering digunakan. Yang pertama adalah proses atau langkah. Nah yang menyatakan kegiatan akan ditampilkan dalam diagram ARI. Nah ini kotak yang seperti ini disebut dengan proses atau langkah. Yang selanjutnya adalah titik keputusan atau kondisional. Bentuknya seperti ini ya, belah ketupat. Ketupat ya, bukan belah ketupat. Nah, ini bentuknya seperti ini, tidak boleh ada lengkungan di sudut-sudutnya, harus lancip gitu ya. Terus maksudnya apa? Nah, ini untuk ada keputusan. Contohnya kayak gini tadi ya. Nah, ini keputusan. Jadi ada dua kemungkinan, ada garis ke pinggir, ada garis ke bawah, atau garis ke sini, ke atas juga gak apa-apa. Asal di sudut, ya tidak boleh garis ada di sini, tidak boleh, harus di sudut. Contohnya adalah apakah syaratnya cukup ya atau tidak. Jadi ada kemungkinan ada ya, ada tidak, seperti itu. Khusus untuk titik keputusan. Nah, ini untuk masukan keluaran, input output. Contohnya memasukkan berkas, mengeluarkan berkas gitu. Itu untuk memasukkan berkas disebut dengan input, untuk mengeluarkan berkas itu disebut dengan output. Nah, bentuknya sama, input atau output bentuknya sama seperti ini, jajar genjang ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah terminasi atau mengawali dan mengakhiri ya. Bentuknya harus seperti ini, dan kalau kita perbesar, nah seperti ini. Ya, ini itu gambar seperti yang kapsul tadi ya, cuman ini bentuknya kecil jadi sudutnya menyatu gitu. Harusnya ini seperti ini bentuknya ya. Nah, jadi ini terminasi untuk mengawali dan mengakhiri. Kita akan coba praktek nanti ya. Selanjutnya adalah garis alir. Nah, ini harus garisnya seperti ini, tidak boleh ditebalkan. Tidak boleh panahnya direka-reka, itu harus seperti contoh ya, seperti ini. Dan selanjutnya adalah kontrol atau inspeksi seperti ini, menunjukkan proses atau langkah di mana ada inspeksi atau pengontrolan. Nah, di sini untuk kotak ini adalah untuk simbol mengontrol atau inspeksi. Kita contohkan saja ya, flowchart program bank di sekolah. Nah, ini yang sangat sederhana. Ada terminasi bentuknya di sini ya, bentuk terminasi seperti kapsul, menabung. Kita berikan judul di sana menabung. Nah, wow, berarti ini adalah proses menabung gitu. Diterjemahkan seperti itu. Nah, yang pertama adalah mengisi formulir. Nah, kita diberikan formulir kan, diberikan formulir, nama, kelas, alamat, lain sebagainya. Lalu setelah mengisi formulir ternyata ada yang seperti ini, ada jajar genjang. Apa artinya ini? Keputusan atau kondisional. Ada dua panah pasti. Nah, ini ke kanan dan ke bawah. Pertanyaannya, memberikan formulir tabungan dan uang. Apakah siswa tersebut memberikan formulir tabungan dan uang?
Kalau memang itu dia memberikan, berarti langsung ke bawah sini, langsung mengisi data ke buku besar. Kalau dia ternyata uangnya kurang atau misalkan tidak membawa buku tabungan atau tidak membawa tabungan, dia akan ke sini. Lengkapi berkas terlebih dahulu gitu. Kalau sudah, dia baru ke mengisi buku besar. Nah, akhir-akhirnya kan ke sini juga. Bentuknya seperti jajar genjang ya. Oh, ini belah ketupat ya, bukan jajar genjang, salah. Ini jajar genjang. Artinya input atau memasukkan data. Mengisikan data. Nah, di sini mengisikan itu adalah bentuk dari input atau memasukkan gitu. Mengisikan data dan bentuknya harus sejajar genjang seperti itu. Lalu ke bawah lagi dokumentasi formulir. Nah, dokumentasi formulir itu adalah seperti di fotokopi atau di save. Nah, itu kan proses. Nah, makanya kita bentuknya seperti ini karena ini proses seperti itu. Kalian bisa coba-cobalah ya. Lalu setelah itu memparap dan memberikan tabungan, selesai. Jadi dengan langkah-langkah sederhana seperti ini, maka seorang siswa bisa menabung di bank sekolah. Nah itu ya, contohnya seperti itu yang sederhana. Oke, kita akan coba praktek ya, bagaimana membuat flowchart. Ya, saya punya aplikasi di sini di website namanya appdiagrams.net. Kalian boleh kalau menggunakan laptop bisa mencoba ini ya, tapi kalau tidak ada pun kalian boleh dicoret-coret saja di buku catatan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah urutan cara mencuci tangan yang baik. Ya, mencuci tangan, oh berarti ini judulnya mencuci tangan ya. Ini terminasinya. Cari wastafel gitu ya, buka keran air, basuh tangan dengan air, oleskan sabun, cuci dengan air dan sabun gitu ya. Cuci bersih tangan misalkan di sini ya. Salah nulis. Cuci bersih tangan, lalu ke bawah, panahnya ke bawah, apakah sudah bersih? Kalau tidak berarti cuci lagi ya, dicuci bersih lagi. Kalau belum, nah kalau sudah berarti ke sini, Y di sini harus ada tulisan Y atau ya. Ya. Nah di sini saya geser situ. Kalau kalau tidak bersih berarti sudah bersih, tidak berarti cuci lagi. Kalau dia sudah bersih ya berarti lap sampai kering, selesai. Seperti itu saja. Jadi sangat-sangat sederhana. Kalian bisa membuat flowchart yang sederhana yang lainnya ya. Jadi untuk sampai sini pembahasannya mungkin kalian agak sedikit ada gambaran bahwa membuat flowchart itu sangat mudah. Kalau kalian bingung, kalian bisa putar lagi video ini ya. Nah gitu. Untuk penjelasannya cukup. Jadi sekarang kita lanjut ke tugas ya. Tugasnya adalah seperti ini. Buatlah flowchart di buku catatan ya dengan judul alur penggunaan hand sanitizer. Nah gitu ya. Jadi kalian bisa nih membuat flowchart alur penggunaan hand sanitizer itu bagaimana sih? Nah kalian buatkan flowchartnya di buku catatan ya. Silakan dikumpulkan nanti di penugasan di Google Classroom-nya. Saya nanti akan membuat penugasannya. Ini juga videonya akan saya uploadkan. Lalu tugasnya kalian silakan kumpulkan di sana. Dicek aja selalu ya. Dicek apakah nanti ada penugasan di hari apa. Nanti kalian langsung upload saja tugasnya. Mungkin seperti itu saja, semoga bisa dipahami anak-anakku sekalian. Kalau tidak mengerti sekali lagi ya tinggal diputar lagi videonya ya. Mudah-mudahan dipengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.